Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga baik ya. Di video kali ini aku mau share rincian biaya persalinan dengan budget 3 juta rupiah. Alhamdulillah aku sudah melahirkan ya teman-teman. Aku melahirkan itu di klinik dan pakai BPJS ya teman-teman. Mungkin biaya yang aku keluarkan ini tidak sama dengan teman-teman semua karena tergantung daerah proses persalinannya dan kondisinya ya teman-teman. Tapi walaupun begitu, semoga apa yang aku share ini bisa menjadi gambaran untuk teman-teman yang mau atau sebentar lagi akan melahirkan, supaya setidaknya ada bayangan tentang biaya melahirkan ini ya. Di video ini juga aku ada sedikit unboxing tambahan keperluan bayi yang aku beli, jadi ditonton terus ya videonya. Biaya yang aku keluarkan ini adalah biaya di luar BPJS ya teman-teman. Jadi usahakan kita atau bumil itu harus punya BPJS dengan Fastcash yang ingin kita jadikan sebagai tempat melahirkan. Punya BPJS itu sangat membantu kita untuk meringankan biaya melahirkan ya teman-teman. Karena walaupun biaya melahirkan tercover BPJS, tapi percayalah setelah itu kita akan tetap butuh uang untuk hal lain pasca melahirkan. Mungkin kalau tabungan kita banyak tidak perlu khawatir ya teman-teman. Sedangkan aku yang pada saat itu hanya punya budget 3 juta, tentunya memakai BPJS itu sangat membantu sekali. Untuk rincian biaya yang aku buat ini adalah benar pengeluaran yang aku keluarkan ketika melahirkan dan pasca melahirkan ya teman-teman. Nah, di sini aku buat tabel rinciannya berisi nomor, keterangan, pengeluaran, dan saldo. Selanjutnya aku akan tulis saldonya dulu atau tabungan yang aku punya itu budgetnya itu ada berapa. Di sini aku punya budgetnya itu 3 juta rupiah ya teman-teman. Lalu untuk biaya persalinannya aku habis itu 1.300.000. Itu adalah untuk biaya kamar VIP 1 juta untuk 1 hari dan biaya lainnya yang tidak di cover BPJS ya teman-teman sebanyak 300.000. Lalu karena aku belum punya mobil, aku ada biaya sewa mobil juga untuk ke klinik yaitu 200.000. Selanjutnya, aku dibelikan jamu dan lain-lain sama mama aku, walaupun jamunya tidak aku minum, itu 300.000 ya teman-teman, tapi aku ada rencana jual jamunya ke teman supaya tidak mubazir juga. Lalu selanjutnya aku ada biaya fotokopi dan lain-lain itu 100.000 ya. Lalu setelah melahirkan itu aku ada dipijit ya teman-teman, jadi pada hari keempat dan ketujuh itu masing-masing bayarnya 100.000. Aku nggak tahu apakah teman-teman juga dipijit atau tidak, tapi karena aku ada di kampung jadi ada sesi dipijitnya ya teman-teman. Ini enak banget sih supaya badan juga segar dan nggak pegal-pegal. Terus setelah itu aku ada belanja bedong dan popok lagi karena musim hujan, jadi bedong dan popok yang aku sudah beli itu basah semua sehingga aku beli tambahannya untuk popok dan bedong. Selanjutnya karena anak aku alhamdulillah perempuan, aku beli tindik emas ya teman-teman, harganya 453.000. Nah, pada saat itu sebanyak ini pengeluarannya ya teman-teman. Di sini aku totalkan dulu. Jadi total pengeluaran yang aku keluarkan itu adalah 2.723.000. Sehingga aku masih punya sisa 277.000 ya teman-teman. Nah, untuk popok dan bedong yang aku beli, ini adalah gambarnya ya teman-teman atau videonya. Aku juga beli tisu basah dan juga sarung tangan 1 set beserta sarung kaki. Lalu selanjutnya, karena masih ada sisa uang tadi, jadi aku belikan lagi untuk keperluan anak aku. Aku belikan untuk keperluannya itu berupa deterjen untuk pakaian bayi ya, karena deterjen yang aku beli itu cepat habis, jadi aku beli lagi. Lalu aku juga beli bantal peyang 1 lagi, jadi aku cuma punya 1 dan bantal itu cepet bau keringat gitu, jadi aku beli lagi 1. Aku juga beli sarung tangan dan kaki lagi 1 set ya teman-teman. Terus aku juga beli baju setelan, aku beli 2 setel, yang satu itu one set ya komplit. Jadi isinya itu ada bedong, ada topi, ada sarung tangan, sarung kaki, dan bajunya. Sedangkan yang satunya lagi hanya baju dan sarung tangan serta sarung kaki. Di sini untuk harganya aku tulis langsung ya teman-teman, dan untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Nah, setelah semuanya selesai aku catat, aku totalkan lagi pengeluarannya. Dan untuk pengeluaran yang kedua ini aku habis 257.000, sehingga sisa uang yang aku punya itu 20.000 lagi ya teman-teman. Untuk si uang 20.000 ini nggak aku masukkan video, aku pegang aja, aku mau jajanin aja.
Dan inilah rincian biaya persalinan aku. Ini adalah biaya persalinan dan pasca persalinan ya teman-teman. Alhamdulillah uang tabungan aku cukup. Nah, untuk keperluan bayi yang aku beli kedua itu, aku buat video unboxingnya ya teman-teman, dan ini videonya. Barangkali teman-teman cari barang yang aku beli ini, tentunya linknya ada di deskripsi. Dan ini barang-barang yang aku beli, dari mulai bantal peyang serta set sarung tangan dan kaki. Lalu untuk deterjen, aku beli satu 750 ml ya teman-teman, merek Sweet Salt. Ini wangi banget dan lembut banget ke baju bayi. Dan yang terakhir tentunya setelan gemes ini adalah setelan motif polka dan flower. Nah, akan aku keluarkan dulu dan aku tunjukkan ke teman-teman, barangkali teman-teman juga cari atau butuh one set seperti ini. Ini aku tunjukkan ya. Nah, ini untuk yang motif polka, itu ada sarung tangan dan sarung kakinya, terus ini ada one setnya ya teman-teman, atau setelannya. Terus yang kedua ini adalah motif flower, ini ada bandananya, terus ada topinya, ada sarung tangan dan sarung kakinya juga. Pokoknya yang ini tuh sangat lengkap ya teman-teman, satu set gitu. Terus ada bedongnya juga dan ada one setnya atasan dan bawahannya ya teman-teman. Dan selesai reviewnya dan selesai juga rincian pengeluaran untuk biaya melahirkannya ya teman-teman. Pasti pengeluaran kita itu berbeda ya teman-teman. Karena di sini aku hanya share pengalaman dan biaya yang aku keluarkan sendiri saja. Siapa tahu bisa menjadi gambaran untuk teman-teman yang akan melahirkan. Dan teman-teman bisa punya sedikit gambaran untuk mempersiapkan tabungannya. Segitu aja video dari aku. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Wassalamualaikum.